Pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul di tempat gedung Serbaguna Aminullah dalam rangka testing putra putri Bapak yang akan melaksanakan kegiatan proses masuknya ke pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Kami atas nama panitia tentu saja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bisa menyempatkan diri untuk datang ke pesantren mengantarkan putra-putri Bapak dalam proses pendidikan terhadap putra-putri Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua sebagai orang tua berharap dan bercita-cita ingin memiliki anak-anak yang soleh, sehingga kita menyekolahkan, mendaftarkan putra-putri Bapak, mempercayakan ke pesantren Persatuan Islam 67 Benda. Selanjutnya juga kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan testing ini masih banyak kekurangan, karena memang kegiatan testing tahun sekarang ini mencoba untuk new normal. Kalau tahun sebelumnya testing itu ada sesinya sampai 1 bulan lebih, setiap Sabtu dan Ahad dibagi per 40 santri, calon santri. Jadi tahun kemarin itu Bapak Ibu hanya 40 saja. Sabtu 40, Ahad 40, Sabtu depannya 40, Ahadnya 40, karena dengan kondisi pandemi. Nah, tahun ini mencoba untuk semuanya langsung datang ke sini, kecuali mereka yang dari luar Pulau Jawa dan mereka yang kemarin katanya sakit sehingga mereka tidak bisa hadir datang ke pesantren Benda. Makanya kami atas nama panitia mohon maaf jika kegiatan testing untuk tahun sekarang ini kita mencoba kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sekarang dilaksanakan oleh pihak pesantren adalah dalam rangka memilih dan memilah mana calon-calon santri yang benar-benar ingin belajar di pesantren Benda. Kalau dulu zaman saya masih belajar di Benda tidak ada testing. Dengan daftarnya ke pesantren Benda saja pihak pesantren sudah alhamdulillah mau sekolah ke pesantren. Saya pulang dari Mesir tahun 2003 setelah belajar di Al-Azhar, mencoba untuk kemudian bagaimana supaya pesantren itu menjadi tempat pendidikan yang menjadi tujuan semua orang tua, yang menjadi prioritas nomor 1 dibandingkan dengan sekolah yang lain. Sehingga alhamdulillah di pesantren Benda proses penerimaan santri baru itu ketika dulu itu biasanya bulan Mei, Juni begitu, Juli mulai masuk. Nah, waktu itu kita mencoba di awal Februari, kemudian dimulai lagi ke Januari, sehingga sampai saat ini di Benda penerimaan santri baru itu dimulai dari semester pertama di bulan Januari dan Februari. Dan alhamdulillah ternyata pesantren-pesantren yang lain, terutama pesantren Persis,
banyak yang kemudian mengikuti pesantren benda bahwa pesantren harus menjadi tujuan utama. Saya tidak mau pesantren menjadi tempat pembuangan, tidak diterima di sekolah favorit, tidak diterima di sekolah umum, tidak diterima di sekolah-sekolah yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi, kemudian ketika tidak diterima baru dimasukkan ke pesantren. Tapi saya menginginkan pesantren menjadi tujuan pertama dan utama. Dulu ada kisah Pak Bu, orang Bandung datang ke pesantren benda, anaknya perempuan, daftar ke benda. Ternyata dia di kota Bandungnya juara terus, juara umum dari kelas 1, kelas 2. Bahkan setiap ada perlombaan di luar dia ikut lomba, olimpiade, juara. Ketika beres kelas 6, ayahnya menyekolahkan, mendaftarkannya ke benda. Gurunya nanya kepada anaknya, "Neng, mau didaftarin kemana? Kita sudah siap tuh, SMP favorit itu sudah menerima Neng sebagai calon siswa di SMP tersebut, di sini. Yang favorit sudah, yang ranking 2, 3 sudah daftar, ini yang ranking ke 1 belum, baru ditanya oleh gurunya, "Bu, aku sudah didaftarin sama ayah saya." "Oh, udah di mana?" "Di Tasik." "Di SMP mana di Tasik?" "Saya dimasukin ke pesantren." "Alah, Neng menilepar." Nah ini Pak Bu, jadi di kita itu masih ada guru yang seperti itu. Jadi ke pesantren itu dianggapnya sesuatu. Jadi lu ke pesantren mah bukan yang pinter, tapi sesak, ngebodoh. Kalau kita memasukkan santri ke pesantren yang bodoh, mau mencetak generasi ulama yang cerdas bagaimana? Sudah nggak keterima di sini, baru pesantren. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan untuk menyampaikan tentang masalah ini. Nah makanya Bapak Ibu, masuk ke pesantren benda diawali dengan testing. Jadi testing di benda itu bukan formalitas Bu. Kadang-kadang sampai 2 hari kita rapat siapa yang lulus, siapa yang tidak. Terutama bagi mereka yang menitipkan anaknya ke asatid. Eta teh Bu kasim kuring, "Ustad, ieu abi katitipan kedah lulus." Eta teh Bu, wah. Jadi makanya kita selalu bijak, siapa yang terbaik dia yang akan lulus. Apa saja materi testing yang akan dihadapi dan sedang dihadapi oleh anak-anak putra-putri Bapak Ibu? Yang pertama adalah tes hafalan Al-Quran. Karena di pesantren benda, waktu saya pulang dari Mesir tahun 2003, itu Jamiah Persatuan Islam adalah merupakan jamiah yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi santriwan santriwati, termasuk saya waktu datang ke Mesir. Hafalan saya waktu itu hanya baru sekitar 2-3 juz. Sementara di Al-Azhar, waduh, ujian tahfidnya sampai ada tulisan dan lisan. Sehingga saya pulang ke pesantren benak, bagaimana supaya santriwan santriwati dari pesantren Persis bisa hafal Al-Quran. Sehingga kita membuat program waktu 2004 pelajaran tahfidz masuk ke KBM. Dan alhamdulillah sekarang sudah 6 kali mengadakan daurah tahfidz. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu seandainya dan mudah-mudahan lulus, bulan Juli nanti diantar ke benda itu, mereka tidak langsung belajar pelajaran yang lain, tapi mereka harus mengikuti dulu daurah tahfidz menghafal Al-Quran. Makanya di sini ada Bapak Ibu yang putra-putrinya masuk ke mu'alimin, mu'alimat. Nanti mereka yang ketika beres daurah tahfidz hafalannya di atas 10 juz akan mendapatkan undangan dari pihak pesantren untuk dikader menjadi ulama. Mereka hanya belajar pelajaran ulumuddin. Nah, jadi Bapak Ibu, aduh anak saya sekarang sudah 9 juz, nanti daurah lebih dari 10 juz ditawarin. Dan mereka yang masuk kelas takhusus full beasiswa, tidak bayaran. Makanya Bapak Ibu, kemarin banyak yang nanya, "Ustadz, ini teh ada pendaftaran jalur tanpa tes, beasiswa bukan?" Beasiswa hanya mereka yang hafalannya untuk sanawiyah
di atas 5 juz, untuk mu'alimin yang di atas 10 juz. Itu ya Pak Ayu. Jadi kebijakan kita sekarang bukan melihat kecerdasan IQ, ranking kahiji, kedua, tidak, tapi kita mencoba mereka yang hafalan Al-Qur'annya banyak, kita kasih fasilitas. Maka Bapak Ibu, saat ini putra-putri Bapak Ibu, tadi jam pertama, mereka yang masuk ke kelas, itu ada 4 pengawas, dari peruangan rata-rata 20 sampai 23 orang. Itu mereka disuruh buka Al-Quran, makanya kemarin disuruh bawa Al-Quran. Jadi anak-anak Bapak Ibu tadi disuruh coba buka Al-Quran surat Anu ayat sekian. Itu hanya 1 ayat, untuk tingkat sanawiyah sekitar 1,5 baris. Untuk yang mu'alimin itu hanya 2 baris. Mereka kemarin tadi itu Bu disuruh sama pengawas, buka, sudah ketemu, sudah. Mulai saat ini silahkan dihafal, siapa yang sudah hafal ke depan. Itu pakai stopwatch Bu, truk. Yang sudah apa? Siapa yang paling cepat ke depan. Jadi keempat pengawas, kosong masuk, kosong masuk, kosong masuk, ditulis. Barusan ada yang 3 menit sudah ke depan. Saya dapat informasi. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, 1, karena kita mau ngadain daurah. Yang kedua, kita bisa mengetahui dari tes hafalan ini anak berhak diterima atau tidak di Benda. Kenapa? Barusan ada Bu, ada. Sudah 45 menit belum ke depan. Maka yang seperti ini nanti akan diberikan lulus atau tidak. Jadi kelulusannya akan menjadi pertanyaan, akan menjadi bahan diskusi. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, kenapa anak 45 menit belum bisa menghafal 1,5 baris? Ada beberapa kemungkinan setelah kemarin banyak penemuan-penemuan. Yang pertama, ternyata anak belum bisa baca Al-Quran. Wah masa Ustadz? Nggak masa Bu, setiap tahun ada. Bahkan saya waktu tahun 2018 pas kelulusan diumumkan Bapak Ibu, truk, pas saya lagi di Madinah mau pulang ke Indonesia ngebimbing umroh, ada ibu-ibu nelpon ke saya, Ustadz hari ini kelulusan. Iya, kenapa gitu? Anak saya kenapa nggak diterima di Benda? Ustadz sudah menzolimi saya. Ustadz waktu ngaji ke sini bilang sekolahkan ke pesantren. Saya sudah daftar ke Benda, pas kelulusan anak saya nggak diterima. Ustadz dolim sama saya. Waduh, saya kaget Bu. Saya nelfon ke bagian pendaftaran, ke bagian testing, kenapa anak yang bernama ini tidak lulus? Ustadz, dia baru Iqra 3. Astagfirullah. Bayangkan Bu, kelas 6 SD namanya Iqra 3. Saya telepon balik Bu ke orang tuanya, ke ibunya. Ibu, kenapa putra ibu tidak lulus? Alasannya begini. Iya itu Ustadz, makanya saya masukin ke pesantren karena anak saya belum bisa baca Al-Quran. Jadi ternyata tujuan dimasukin ke pesantren, anaknya belum bisa baca Al-Quran. Aduh, saya hanya bisa, Bu, dulu di pesantren Benda ada tajijiyah sebelum masuk sanawiyah. Jadi, tapi kan sekarang SD itu sudah diwajibkan belajar agama. Jadi kalau sekarang kelas 6 belum bisa baca Al-Quran, waduh repot Mbak, Bu. Pernah dulu ada yang dicoba dipaksain diluluskan Bu, dulu gitu, pertama-pertama itu. Orang tua yang benar-benar, anaknya juga benar-benar motivasinya bagus. Sampai dimasukin ke sini tetap Bu, di pertengahan mulai anak galau. Kenapa? Kagugusur, tergusur dengan yang lain. Karena pembelajaran di sini banyak menggunakan bahasa Arab, yang akhirnya nangis, tidak betah, kemudian pindah keluar. Makanya Bapak Ibu, ini ada beberapa persoalan ketika mereka tidak bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang hanya mungkin 5, 6, 10 menit. Ini 45 menit masih belum hafal, kemungkinan dia tidak bisa baca tulis Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa anak saya tes sudah hafal banyak tapi ternyata nanti di tes hafalannya dia lama.
bahkan tidak ke depan. Bisa jadi ini juga bagi kami, Bu, anak tidak mau belajar di benda, dipaksa sama orang tua. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan kelulusan, Pak. Makanya Bapak Ibu di sini kami bisa menilai mana anak yang benar-benar sejak awal sudah sering berkomunikasi dengan ibu bapaknya, dan mana yang anak jarang berkomunikasi sehingga menyekolahkan itu harus nurut sama mama. Kabena. Nah, pas ke sini testing karena tidak mau lulus, tidak ke depan-depan. Pas testing tulisan jawabnya seenaknya. Akhirnya semuanya nilainya jelek. Jadi ini Bapak Ibu, makanya kami mencoba ingin mereka yang benar-benar punya motivasi dari anaknya dan juga dari orang tuanya. Yang kedua, setelah tes barusan sudah selesai semuanya, testing hafalan, sekarang mereka sedang ada tes wawancara. Tes wawancara itu oleh pengawas dipanggil seorang-seorang. Apa saja? Yang pertama tentang achievement motivation, jadi motivasi. Jadi ditaruh, Bu, ditanya anak putra putri Bapak Ibu, kemauan siapa kesini, dipaksa sama mama. Nah, itu tadi ditulis ke pengawas teh, dipaksa. Ada juga anak itu kemauan sendiri, Ustadz, saya kesini karena saya ingin belajar agama. Bagus ini anak, wah udah Bu, motivasinya langsung A gitu. Wah, keinginan sendiri. Nggak bener, nggak dipaksa, enggak, mama saya menyuruhnya. Ada Bu, dulu anak mama saya nyuruh ke SMP, tapi saya pinginnya ke pesantren karena teman-teman saya juga banyak yang ke pesantren begini-begini. Wah, itu sudah nilainya A. Jadi ini dari wawancara itu, Pak, diantaranya motivasi. Tahu dari mana tentang pesantren. Kemudian termasuk tentang pembiasaan. Dalam wawancara anak akan digali tentang pembiasaan. Bangun sholat subuh di rumah, di masjid, atau tara dihudangkeun. Nah, iya, saya bangunnya jam 6. Kenapa? Dan nggak dibangunin, kata mama kasihan mau sekolah SD. Nah, ini bakal digali semuanya, Pak, tentang pembiasaan. Kemudian juga selain pembiasaan, karakter, mereka juga akan diberikan ditanya tentang masalah pergaulan, tentang masalah kebiasaan dengan handphone, gadget. Karena itu menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Nanti apakah mereka siap bulan Juli ketika lulus masuk ke benda, mereka berpisah dengan yang namanya handphone. Karena di benda haram santriwan santriwati membawa handphone. Jadi sebagus apapun handphonenya, tapi kalau sudah masuk ke pesantren benda haram. Makanya nanti Bapak Ibu ketika mengantarkan putra putri Bapak Ibu ke pesantren, nanti Bapak Ibu akan menulis perjanjian tidak akan membekali termasuk alat elektronik, handphone, motor dan sebagainya. Jika anak ternyata sembunyi-sembunyi membawa handphone, kemudian kena razia, maka handphone tersebut wakaf milik pesantren. Nah, itu ditandatangan sama orang tua. Ya, saya sampaikan ini Bapak Ibu, ada kasus ya Pak Bu, sering orang tua yang nanda tangan, anak pulang ke kakeknya nginjem ke akina, pinjam sama kakeknya, bawa ke pesantren. Padahal di sini diperiksa Pak Bu, sama satpam, sama wali asuh, sebelum masuk tas semuanya diperiksa. Tapi anak ada aja yang lolos. Sampai pernah Bapak Ibu, mang tukang sapu-sapu bersih-bersih menemukan di dekat sanyo satu kantong keresek isinya handphone semua. Alhamdulillah, saya bilang buat pembangunan pesantren. Pesantren tidak butuh handphone. Pesantren ingin disiplin. Jadi Bapak Ibu, dulu ada anaknya pinjam ke kakeknya, kerazia, kakeknya kediu Pak, marah-marah. Pesantren sudah berbuat zalim, mengambil hak orang lain dengan paksa. Saya panggil ke kantor saya, Bapak dulu menulis MOU dengan pesantren? Enggak, karena yang nulisnya bapaknya. Oh, pahingan. Maka saya panggil orang tuanya, sehingga orang tuanya lah dengan bapana si akina ke nasional debat.
Selesai akhirnya kakeknya, ya udah Ustadz lah, saya serahkan buat pesantren katanya. Jadi di sini Bapak Ibu, makanya pendidikan itu perlu kerjasama antara pihak pesantren dan keluarga. Ada lagi kasus yang kedua tentang handphone, Bapak Ibu, dari Jakarta. Kelihatan bapaknya itu pegawai kantoran, datang ke sini pakai mobil mewah, bajunya kemeja, kelihatan orang kantoran. Anaknya nangis karena kerazia handphonenya, dan handphonenya harganya yang di atas 5 juta. Bapaknya marah ke wali asuh sampai ke Ustadz Budi bagian pondok. Saya bilang, saya lagi di rumah, sudah pulang, suruh ke rumah karena sudah sore. Datang ke rumah. Bapak siapanya? Saya, ayahnya Pak Ustadz. Kenapa? Katanya ada pesantren peraturannya begini. Saya bilang, Bapak, dulu waktu ada sosialisasi program pesantren, Bapak datang tidak? Tidak, waktu itu saya sibuk Ustadz, lagi ada rapat begini gitu. Oh begitu. Terus? Ya jadi saya tidak tahu tentang masalah aturan. Pak, pesantren dititipin oleh Bapak untuk mendidik putra Bapak. Kita Pak pingin disiplin, punya aturan, bahkan sudah membuat MOU yang nanda tangan istri saya. Nah, sudah ada masalah ini antara suami istri. Bapak, waktu kami mengundang Bapak untuk kepentingan putra Bapak, Bapak sibuk rapat, tidak bisa datang ke pesantren. Sekarang handphone putra Bapak kerazia, Bapak lagi sibuk datang di Jakarta ke Tasik hanya untuk handphone. Jadi kalau menurut saya handphone lebih berharga dong daripada putra Bapak. Langsung ngeluh. Nah, di kita banyak orang tua yang kayak begitu. Kenapa? Ketika pesantren mengundang Bapak Ibu datang ke pesantren, kan kita hanya diberikan amanah oleh Bapak Ibu untuk mendidik putra putri Bapak Ibu. Kita punya aturan, kita punya program, kita perlu mensosialisasikan agar sukses pendidikan. Tapi banyak orang tua sibuk. Memang Bapak Ibu hadir tuh sibuk gitu. Kita juga sama, tapi demi anak, maka kita korbankan waktu tersebut. Makanya Bapak Ibu, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu bisa hadir ke sini. Karena tidak akan mungkin sukses mendidik putra-putri Bapak Ibu kalau kita tidak ikut mendukung program pesantren. Makanya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi lah orang tua yang kemudian dengan alasan berbagai macam tidak bisa hadir dan tidak mau mengikuti aturan. Kalau tidak bisa hadir terus kemudian sami'na wa atokna dengan aturan yang ada, alhamdulillah begitu. Ya, persoalannya tadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah punya aturan tapi kadang-kadang orang tua sendiri, bahkan wali asuh, murabi itu Pak Bu, kadang-kadang sampai nangis berhadapan dengan orang tua yang macam-macam begitu. Makanya mudah-mudahan setelah disampaikan ini menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu bahwa disinilah tempatnya bahwa kami ingin mendisiplinkan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, nah ini ada tes tulis ya. Tes tulis itu adalah untuk tingkat sanawiyah, pelajaran-pelajaran keagamaan yang ada di sekolah SD. Jadi mereka harus menjawab beberapa pertanyaan yang ini berhubungan dengan tentu saja kecerdasan yang berhubungan dengan IQ. Jadi ini saat ini mereka akan mengikuti testing itu Pak Bu, hanya 3 ya. Kemudian yang berikutnya, berapa jumlah yang akan diterima oleh pihak pesantren untuk tahun pembelajaran saat ini. Untuk ke sanawiyah Bapak Ibu, kita akan menerima calon santri baru itu 3 kelas putra dan 3 kelas putri. Tahun ini yang ke tingkat sanawiyah yang paling banyak adalah putra. Jadi Bapak Ibu yang punya anaknya putra, was-was siapa yang terbaik. Kemudian untuk ke tingkat mualimin atau mualimat, kita hanya menerima 2 kelas putra jurusan IPA dan IPS, kemudian juga 2 kelas ke putri, jurusannya hanya 2 IPA IPS. Ustadz, kenapa di Benak tidak ada jurusan yang lain, contohnya bahasa agama? Di Benak jurusan IPA IPS harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris.
Kenapa tidak ada jurusan agama? Jurusan agama mau IPA IPS 100% harus memahami agama. Makanya ini hanya mengikuti saja program pemerintah, karena memang pesantren tempat belajar agama. Makanya Bapak Ibu, untuk ke tingkat mualimin mualimat, nanti ada santriwan santriwati yang hafalannya di atas 10 juz. Kita akan mencoba berusaha untuk mengkadar, mencetak ulama sehingga mereka dipisahkan. Hanya kita membatasi satu kelas putra itu 10 orang. Jadi nanti kelas 10 mualimin, 10 mualimat akan dipilih di ranking siapa yang hafalannya paling banyak lebih dari 10 juz. Maka nanti Bapak Ibu yang putra putrinya di atas 10 juz itu akan diundang, sehingga mereka akan ditawarin untuk masuk kelas takhusus. Dan kelas takhusus ini mereka tidak dibebani dengan pelajaran yang lain. Hanya 12 mata pelajaran: ulumuddin, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, akidah, akhlak, kemudian bahasa Arab 3 jam plus 1 pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini kami akan tawarkan nanti kepada orang tua, Ustadz, anak saya mau masuk reguler, ya silahkan. Maka nanti akan diambil lagi dari di bawahnya cadangannya. Nah, untuk per kelasnya Bapak Ibu, kita hanya bisa mengikuti karena ini berhubungan dengan aturan pemerintah. Jadi kita hanya menerima sanawiyah itu per kelas 32. Jadi kalau putra 32 per kelas, kita menerima 3 kelas, berarti hanya 96. Begitu juga putri. Nah, kemudian untuk tingkat mualimin, ini aturan pemerintah per kelasnya 36. Jadi kalau menerima 2 kelas, berarti kita hanya menerima 72. Nah, makanya saya yang sering bingung itu Bapak Ibu, sekarang dari tingkat sanawiyah benda pun harus testing, sudah 2 tahun. Kenapa Ustadz dari benda, sanawiyahnya dari benda, mau ke mualimin mualimat harus ditesting lagi? Karena Bapak Ibu, sanawiyah 3 kelas putra putri. Sekarang daftar lagi ke benda, sementara mualimin hanya menerima 2 kelas. Jadi otomatis, makanya kita menerima dari luar, persaingannya semakin ketat. Tadi karena keinginan saya, pesantren berharap kita mencetak generasi yang paling baik dari yang baik, begitu. Makanya untuk ke tingkat mualimin mualimat biasanya yang paling lama ya mendiskusikan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini yang menjadi aturan pemerintah. Sanawiyah per kelas 32, mualimin per kelas 36. Maka ini bisa berubah, jumlah tersebut berkurang karena akan dilihat fasilitas asrama. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang jumlahnya di pesantren Bena itu menampung sekarang, tahun sekarang ini, kalau tahun sebelumnya hanya 860, mendaftar semakin banyak, kemudian membangun lagi asrama. Tahun sekarang jumlah santriwan santriwati di Bena ada 900 lebih, 917 asalnya. Nah, maka Bapak Ibu, kita akan menerima jumlah santri itu sesuai dengan yang keluar dari Bena. Kelas 12 anu keluar berarti meninggalkan asrama. Nanti yang kosong di asrama ada berapa nih ranjang, tek. Maka bisa jadi berubah, Pak. Ustadz kan per kelas 32, kenapa ini di Bena sanawiyahnya hanya 30 atau 28? Bukan melihat kelas tapi melihat asrama. Kenapa? Karena di Bena semuanya wajib di asrama. Saya 2 Pak Bu, nomor 1 di mualimin, nomor 2 di sanawiyah. Mereka pun walaupun rumah saya di dalam asrama, mereka tetap harus mondok di dalam asrama. Jadi tidak ada mau putra ustadz dekat di Bena, nggak bisa, semuanya wajib di asrama. Karena kita ingin disiplin Bapak Ibu. Dulu Ustadz Sidik tahun 2000-an datang ke Mesir menjenguk saya, dia bilang ke saya, doakan Bapak. Kenapa?
pesantren Benda tahun ini mulai di boarding, semuanya wajib di asrama. Dulu Bapak Ibu yang sekolah di pesantren Benda lebih dari 1000. Kenapa? Karena ada yang di asrama dan lebih banyak di Dugda, seperti pesantren-pesantren Persis yang lain. Tetapi pengaruhnya Bapak Ibu itu luar biasa. Di pesantren Persis hampir semuanya ada beat, diantaranya Allah udakhina, saya tidak akan merokok. Ini ternyata murid-murid karena banyak yang didugda kurang kontrol dari asrama karena mereka pulang pergi, sehingga banyak santri-santri di Persatuan Islam yang kemudian pada merokok. Nah parahnya Bapak Ibu, nu didugda akhirnya membawa pil yang dilarang masuk ke pesantren. Saya sampai mendapatkan informasi dari Kapolres Kota Tasikmalaya bahwa Kabupaten Tasik, Kota Tasikmalaya, pengedaran narkoba di Indonesia itu garisnya garis merah. Karena Kota Tasik, Kabupaten Tasik adalah tempat pesantren yang dimana di sana ada pesantren yang tempatnya untuk mengobati mereka-mereka yang sudah terjerumus kepada narkoba, tempat rehabilitasi. Jadi Bapak Ibu ternyata pengedar teh ketika ada sekarang, kalau benar bukan pesantren rehabilitas, tapi di Tasik banyak. Jadi kenapa menjadi jalur merah? Karena mereka yang sudah terbiasa dengan narkoba keluar dari pesantren sudah sembuh Pak Bu. Dulu ada teman saya waktu itu dari Singaparna, dia sekolahnya di umum, kemudian terjerumus narkoba. Dia cerita ke saya setelah dia kemudian ke Mesir karena dia ingin sadar. Saya tanya, dulu kamu di pesantren rehabilitas itu dinyatakan sembuhnya gimana? Dengan sholat. Kok dengan sholat? Iya, 5 orang sholat malam. Itu kalau sudah sholatnya benar lulus, sholatnya benar lulus. Memang telah lulus, lalu sholatnya nggak benar, sholat saja bisa berantem katanya. Nu hiji salam kakenca heula, nu hiji salam kakatuh heula. Naon sia? Lihat saya, kamu lihat saya, berantem. Belum lulus katanya. Nah, ketika sudah lulus berarti dia sudah bagus sholatnya, bagus, semuanya bagus. Keluar dari pesantren, mereka sudah disiapkan Pak, mau dikasih dulu truk gratis. Jadi keluar pesantren dikasih lagi. Makanya narkoba itu pengedarannya Bapak Ibu, kenapa terus berjalan? Karena mereka yang sudah sembuh pun, karena mereka sudah merasakan bagaimana tentang kenikmatan obat-obat yang seperti itu, akhirnya yang lulus. Makanya Bapak Ibu, tahun 2000 pesantren Benas semuanya diwajibkan di asrama, dan ternyata lebih dari setengahnya Bapak Ibu tahun 2000 santri di Benak Parindah keluar, tidak mau di asrama. Tapi alhamdulillah kesini pesantren Benda menjadi terus berkembang, bertambah, dan alhamdulillah sampai saat ini kapasitas di asrama sudah lebih di atas 900 orang. Nah kemudian Bapak Ibu, selanjutnya setelah testing, pengumuman hasil testing akan diumumkan pada hari Ahad depannya Bu, 13 Maret 2022. Dan pengumuman tes, karena kita menjaga ya Pak Bu, anak-anak yang mungkin sudah daftar, kalau kita lulus dengan nama secara keseluruhan di media sosial, ini loh nama-nama yang lulus sanawiyah ABCD truk gitu, mualimin truk. Nanti anak ketika pas melihat aku nggak lulus, khawatirnya diketahui sama yang temennya, kamu nggak lulus ya, tahu daftar ke Benda pas tidak ada namanya. Nah, itu menjadi beban mental. Maka di Benda dari mulai adanya testing, kelulusan hanya bisa lewat telepon. Jadi tanggal 13 Maret hari Ahad mulai pukul 7, Bapak Ibu semuanya silahkan nelpon ke panitia. Nah, call centernya sudah ada di brosur ya Bapak Ibu, atau ini ada di sini. Saya bisa lewat Ustadz Ison, bisa lewat Bu An, Ustadz Mai, Pak Husni, Teh Irni, Salman Azmi,
dan Pak Budi Trisnadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan telepon. Kalau yang ini sibuk berarti lagi nelpon, ada yang nelpon masuk. Jadi silahkan mana yang kosong, karena tidak lama. Halo, atas nama ini bagaimana? Nanti panitia melihat lulus Bu, ya udah tutup. Nanti karena Bapak Ibu sudah masuk ada grup WA-nya ya. Nah nanti akan diinformasikan setelah itu apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi nanti hari Ahad Bapak Ibu kelulusan silahkan lewat nelpon ya. Walaupun sekarang ini ada sekitar lebih dari 15 orang yang tidak ikut testing karena mereka kemarin masuk pendaftaran jalur tanpa tes. Mereka yang jalur tanpa tes rata-rata mereka sudah hafal Al-Quran di atas 5 juz dan memiliki beberapa prestasi, bahkan ada yang sampai hafal 9 juz, ada 5 orang. Jadi mereka lulus tanpa tes, jadi mereka sudah dianggap lulus gitu. Nah, mereka tidak nelpon, jadi sudah duluan lulus dibandingkan dengan putra-putri Bapak Ibu. Jadi ini kontak personnya silahkan di set ya. Nah, jika dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu harus melakukan hair dengan membayar biaya masuk yang ada di brosur. Untuk wakaf dan akomodasi 5 juta, daurah tahfidz 1 juta, kemudian seragam. Nah ini Ustadz, kenapa seragam sanawiyah sama mu'alimin berbeda? Bapak Ibu, sekarang ada peningkatan karena masukan dari orang tua. Biasanya seragam itu diberikan kepada Bapak Ibu, dijahit di rumah masing-masing. Nah, ternyata kemarin dengan adanya pandemi, anak masuk ke sini begitu, daftar ulang lewat online, seragam di sini tidak bisa diserahkan kepada Bapak Ibu, sehingga akhirnya dijahit di sini. Nah, kemarin Ustadz katanya udah aja jahitnya langsung saja dibayar sama kita sehingga kita tahu beres. Maka atas usulan inilah kemudian kita menghitung ulang kenapa sekarang untuk seragam dan lain-lain, perpus, lab, kemudian ekskul, jadi tidak ada lagi biaya ekskul dan sebagainya. Itu sudah masuk di sini yang 3.950 sanawiyah. Kenapa mu'alimin 3.750? Karena yang sanawiyah seragamnya lebih banyak daripada yang mu'alimin. Begitu. Di antaranya di mu'alimin tidak ada pramuka, di sanawiyah ada pramuka. Makanya jadi ada perbedaan antara pembayaran seragam, ekskul dan lain sebagainya. Pembayaran dilakukan secara online disesuaikan dengan kesanggupan waktu pengisian formulir pendaftaran. Jadi Bapak Ibu kemarin waktu mengisi formulir ada kesanggupan di sana, mau dibayar lunas, ada yang mau dibayar dicicil. Nah, maka ini harus dilakukan. Makanya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu daftar lewat aplikasi 67 Benak. Nanti pas dinyatakan lulus buka lagi aplikasi 67 Benak. Nanti di sana ada bukan daftar lagi tapi hair registrasi. Maka akan muncul di sana nomor hair Bapak Ibu waktu daftar. Jadi jangan sampai lupa nomor hair. Ketika Bapak memasukkan nomor hair registrasi tek 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 tek, maka akan muncul formulir yang sebelumnya Bapak isi truk. Nah, nanti di bawahnya ada tambahan. Termasuk tentang masalah kesanggupan pembiayaan. Nah, pelaksanaan hair itu mulai tanggal 21 hari Senin sampai 24 Maret. Silahkan Bapak Ibu diisi 21 sampai 24 Maret melalui aplikasi 67 Benda. Jika sampai waktu yang sudah ditentukan tidak ada hair, Pak, datanya di bagian pendaftaran truk, maka berarti Bapak Ibu dianggap mundur, tidak jadi anaknya sekolah di
benda. Anak saya lulus Ustadz, tapi daftarnya teh 2, daftarnya 3 di pesantren ini. Tiga-tiganya lulus, anak milih salah satu, ternyata misalkan di luar, di benda tidak diisi, berarti sampai 24 tidak daftar, tidak menyetorkan biaya her, dianggap mundur. Nah Bapak Ibu, saya lupa, bagi orang tua mungkin sekarang ada juga yang hadir yang dari tingkat sanawiyah masuk ke pesantren benda, ini biayanya berbeda dengan yang baru, dan daurahnya pun biayanya berbeda, sehingga untuk tingkat yang kemualimin dari MTS Persis benda ini ada perbedaan biaya, mereka lebih sedikit karena diantaranya daurah tahfidz kalau yang baru harus bayar 1 juta, sementara santriwan kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12 mereka hanya membayar 800.000 karena tidak ada biaya tidak diberikan lagi Al-Quran dan yang lainnya, karena hanya sekali begitu. Kemudian juga untuk seragam ke tingkat mualimin sama 3.750.000. Kemudian ada biaya her naik tingkat 750.000. Jadi biayanya hanya itu saja untuk yang dari kelas 9 ke kelas 10. Maksudnya kelas 9 yang dari benar. Mungkin Bapak Ibu putra putrinya sudah di benar, sekarang kelas 9 testing lagi. Nah biayanya bukan yang tadi, tapi sudah di share lewat wali kelas atau wali asuh. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sekarang menyekolahkan kemana saja, mau ke benda, mudah-mudahan lulus, ataupun tidak jadi di benda, ke sekolah mana saja. Di dalam Islam suksesnya pendidikan adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat. Niatnya ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagho bihi wajhullah azza wa jalla, yang harusnya Bapak Ibu niat mencari ilmu itu yubtagho bihi wajhullah, mengharap keridhaan Allah. La yata'allamuhu, tapi dia tidak mencari ilmu itu illa liyusiba aradam minad dunya. Harusnya mah mencari ilmu tuh mencari keridhaan Allah, tapi dia tidak mencari ilmunya kecuali untuk mendapatkan liyusiba aradam minad dunya, mencari kesenangan dunia. Saya mau disekolahkan ke sekolah ini supaya nanti jadi dokter, supaya nanti jadi pengusaha, dapat biaya uang gajinya besar. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu anaknya disekolahkan tujuannya untuk mencari kesenangan dunia, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Arafal jannah ay rihuha, maka dia tidak akan pernah mencium wanginya surga pada hari kiamat. Ustadz, anak saya nanti kuliahnya mau jurusan ekonomi supaya nanti kalau urusan dunia niatnya, awas, ini ancamannya. Bukan tidak boleh putra putri Bapak Ibu masuk jurusan ekonomi, bukan tidak boleh Bapak Ibu menyekolahkan ke sekolah umum, tapi hati-hati, bukan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tapi kita menyekolahkan anak, ya Allah berikan keridhaan-Mu kepadaku. Bapak Ibu sebagai psikolog anak, sebagai ahli pendidikan, sehebat apapun gelar Bapak, doktor, profesor, kalau Allah tidak ridho, maka akan berat kita mendidik putra putri kita. Makanya kenapa Bapak Ibu di dalam Al-Quran surat Al-Imran, istrinya Imran pun ketika pola pendidikan terhadap anak yang pertama, inni nadartu ma fi batni muharram. Jadi Bapak Ibu nomor 1 dalam pendidikan mah niat dulu.
Bahkan sejak dalam perut ibu pun harusnya kita memiliki niat. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca sejarah-sejarah para ulama zaman dahulu, kenapa umat Islam itu sampai bisa menguasai dunia sampai zaman Khalifah Utsman, Turki Utsmani, ya, itu sampai diteliti Pak oleh orang-orang Eropa, Inggris, Perancis. Kenapa sih umat Islam itu sampai bisa menguasai dunia? Karena saat ini Bapak Ibu, saya kadang-kadang sering mengusap dada ketika nanya sama anak-anak pemuda-pemudi Muslim, "Neng, Jang, tahu nggak siapa sih manusia yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas siapa menurut kalian?" Itu rata-rata menjawab Albert Einstein. Saya ngusap dada, siapa sih Albert Einstein? Di sini menunjukkan pemahaman umat Islam, pemuda-pemudinya sudah banyak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran orang-orang liberal. Kita dijajah Pak. Anak muslim saja tidak tahu siapa orang yang paling cerdas. Makanya Bapak Ibu kalau membaca di dalam kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Jauzi, ada sebuah kitab judulnya Akhbarul Adhkiya, berita cerita orang-orang yang cerdas, cerita orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar. Jadi cerdas pintar. Imam Ibnu Jauzi membuat buku judulnya Akhbarul Adhkiya. Imam Ibnu Jauzi itu ulama yang meninggal tahun 579 Hijriah. Beliau ketika meninggal Bapak Ibu ketika meninggal bukunya lebih dari 400 kitab. Di antaranya ada kitab yang berjudul Akhbarul Adhkiya. Sampai sekarang kitab-kitab Ibnu Jauzi menjadi rujukan para ulama. Jadi saya kadang-kadang luar biasa, ulama zaman dulu kitab-kitabnya masih ada, masih bisa dibaca. Ternyata apa yang disampaikan oleh Imam Al-Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Dulu Imam Malik menyusun kitab namanya Al-Muwatta. Ulama pada zaman Imam Malik mengikutin nurutan Pak, Bu, nyusun lagi kitab namanya Al-Muwatta. Sampai murid-muridnya mengeluhkan kepada Imam Malik, "Syekh, buku Syekh diikutin sama yang lain, judulnya sama Al-Muwatta tapi isinya beda." Imam Malik menyebutkan, "Makana lillahi fahuwal baqi." Apa-apa yang diniatkan karena Allah itulah yang akan tersisa. Ternyata benar, sampai hari ini Al-Muwatta yang jumlahnya ratusan pada zaman itu hanya tersisa tinggal satu, Al-Muwatta'nya Imam Al-Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Jauzi rupanya Pak, Bu, kitabnya para ulama kenapa dulu menyusun kitab itu sampai luar biasa sampai kepada kita saat ini. Ternyata mungkin tadi niatnya lillah. Jadi bukunya bagus-bagus luar biasa. Kenapa? Karena niatnya lillah, karena Allah, untuk menjadi ilmu yang tafi'u bihi, karena Allah. Sekarang banyak para ilmuwan, profesor, doktor, guru besar, ustadz, kiai menyusun buku, kitab, tapi tujuannya bukan karena Allah, semakin tebal supaya semakin mahal. Agis dunia Pak, makanya kadang-kadang tidak laku, dan kadang-kadang juga isinya juga sekarang banyak penyusun buku tidak terlalu banyak isinya, kadang-kadang copy paste saja. Makanya kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang menyusun kitab, buku, menyampaikan ilmu juga harus benar niatnya, harus mencari keridhaan Allah. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan Bapak Ibu, orang yang paling cerdas itu yang pertama minal anbiya, para nabi. Yang kedua, Ibnu Jauzi menyusun tentang kecerdasan Nabi Muhammad khusus. Terus para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai Imam Ibnu Jauzi menjelaskan tentang kecerdasan binatang. Bapak Ibu, Albert Einstein mah jangankan dibandingkan dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat, dengan madhab yang 4, dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, nggak ada apa-apanya. Di Pesantren Persatuan Islam Bapak Ibu, hadis yang dipelajari oleh santriwan adalah hadis Sahih Bukhari. Imam Sahih Bukhari itu namanya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Lahir di Bukhara, sekarang menjadi negara Uzbekistan. Bapak Ibu, orang tua zaman dulu ketika punya anak tidak lagi mikirin dunia, ini ancamannya. Punya anak ketika lahir
maka orang tua, ibu, bapak punya anak harus jadi ulama. Kenapa? Karena ketika kita punya anak, anaknya jadi ulama, satu, sudah dua investasi. Dengan anak yang menjadi ulama, satu, anak tersebut menjadi waladin solihin, investasi nomor satu. Yang kedua, anak kita jadi ulama, menyampaikan ilmu yang tapi'u bihi, maka orang tua meninggal akan terus mengalirkan, mendapatkan pahala dari dua investasi. Apa? Padahal satu anaknya, tapi dia menjadi anak yang soleh dan dia menjadi seorang ulama. Makanya Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i sampai pindah dari kota Hijaz di Palestina ke Mekah. Beda negara Bapak Ibu. Ke sini. Perjalanan jauh. Jadi untuk mencetak ulama itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan dengan biaya yang kecil. Tapi butuh perjuangan yang luar biasa. Imam Asy-Syafi'i berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah Imam Asy-Syafi'i, semua guru ulama didatangi. Sampai semua ulama di Mekah menyebutkan, wahai Imam Asy-Syafi'i, ilmuku sudah habis. Silahkan cari yang lain. Itu dulu. Nah, Imam Al-Bukhari juga sama Bapak Ibu. Padahal Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu, ketika beliau berumur sekitar 6 tahunan, ayahnya meninggal. Kalau Imam Al-Bukhari ketika umur 2 tahun, ayahnya meninggal. Jadi yang mencetak Imam Al-Bukhari dan dengan Imam Asy-Syafi'i itu ayahnya atau ibunya? Nah Bu, jadi anak-anak Bapak Ibu sekarang di asrama itu mencerminkan kondisi ibunya. Makanya ibu-ibu nanti di dalam tes tulis, anak-anak itu akan disuruh untuk menceritakan siapa ayah dan siapa ibu. Eta teh Bu, aya nu mendeskripsinya panjang. Ayah adalah seorang pejuang, ayah adalah, wah itu teh Bu. Ayah oge mun sautet, ayah adalah orang baik. Ayah nu sakitu. Eta teh bakating ku jarang komunikasi jeung bapana. Geus kabaca. Nyebutkeun baik kenal udah sok mere duit. Udah selesai. Tapi kalau tentang ibu, wah di dinya. Aya nu curhat Bu di dinya teh. Ibu adalah orang yang cerewet begini. Wah eta teh. Itu menjadi bahan Pak bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi anak dengan orang tuanya. Ada yang mengungkapkan dengan wah sampai dia dengan kata-kata yang luar biasa. Oh berarti dia bagaimana hubungan ayah dengan anaknya. Bapak Ibu, anak cerdas, anak soleh, anak pinter tergantung kepada ibu. Lihat siapa yang mendidik Ismail ketika mau disembelih oleh Ibrahim. Ibrahim di Palestina, Ismail di Mekah. Ketika datang Ibrahim, Ismail datang kepada Ibrahim datang kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fangzur madza tar. Ismail, tadi bapak malam mimpi disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jawaban Ismail apa? Ya abatif. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kalau ada ya bunayya itu beda dengan ya beni. Makanya kalau di Arab mah di Mesir ya beni itu hanya mulut. Ya beni, wahai anakku yang laki-laki, ya beni. Tapi kalau ya bunayya itu dari hati. Ya abi, wahai bapakku, dari mulut. Tapi kalau ya abati dari sini. Jadi beda Pak penekanannya dalam bahasa Arab itu. Makanya orang kalau sudah belajar bahasa Arab cerdas. Jadi orang yang belajar bahasa Arab cerdas. Makanya kenapa dulu Nabi Muhammad bisa mengusir orang Yahudi dari Madinah. Pak tabiru ya ulil absor, di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat ke-3 ya. Ambillah pelajaran ya ulil absor, orang yang punya pandangan luas, orang-orang yang cerdas. Jadi umat Islam teh orang-orang yang cerdas Pak. Kenapa Yahudi kalah dari orang Islam? Fa innahum qaumul la yafqahun. Itu ayat 13, ayat 14 surat Al-Hasr disebutkan alasan kenapa Yahudi kalah dari Islam. Fa innahum qaumul la yafqahun. Karena orang Yahudi bukan orang-orang yang faqih. Bapak Ibu, di dalam bahasa Arab pakiha, pakoha, pakuha. Ka Indonesianya artinya saya baca paham.
Pakiha paham, pakoha paham, pakuha paham. Padahal dalam bahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab beda artinya. Kalau pakih, Bu, pemahamannya sedikit. Kalau pakoha sedang, kalau pakuha pahamnya besar. Makanya dulu pelajaran akidah, tauhid, itu namanya bukan akidah, tapi fiqhul akbar. Jadi pemahaman yang akbar, pemahaman yang luas. Ibu, kenapa sholat? Itu menunjukkan supaya nanti masuk surga. Memang pernah diperlihatkan surga? Memang pernah diperlihatkan Allah? Enggak. Karena akidah tauhidnya sudah kuat, sholat, saum. Makanya fiqhul akbar, pemahamannya sudah mendalam, sudah luas. Itu orang-orang yang belajar akidah pada zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu, ketika saat ini orang-orang memahami pakiha, pakoha, pakuha, berarti orang yang memahami kalimat pakih, pakoh, pakuh adalah orang-orang yang cerdas. Makanya orang yang belajar bahasa Arab dijamin dia cerdas. Fainahum qaumul la ya'qilun, karena Yahudi itu bukan orang-orang yang ya'qilun, berakal. Bu, akal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Akal bahasa Arab, bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Akal. Bahasa Indonesianya apa? Akal deui. Ustadz orang Yahudi, Bapak Ibu, di Israel itu sekarang diteliti oleh orang Amerika. Ada seorang ilmuwan meneliti Israel selama 8 tahun. Orang Amerika, ilmuwan Amerika itu datang ke Israel ingin meneliti kenapa di Israel orang-orangnya cerdas, kenapa di Israel orang-orangnya pinter. Ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian mereka itu sangat luar biasa. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan, ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi Bapak Ibu, Bani Israel mah oleh Allah inni faddaltukum, diberikan kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Tapi kenapa di dalam ayat yang lain disebutkan fa innahum qaumul la ya'qilun, orang Yahudi itu orang yang tidak berakal. Engkau diberikan kelebihan, engkau cerdas, tapi kenapa disebutkan layak kilun? Makanya Bapak Ibu, akal dulu dalam bahasa Arab itu kalau diterjemahkan secara bebas begini Pak Bu. Bapak Ibu pernah melihat orang Arab pakai sorban? Bu, kantos orang Arab melihat pakai sorban? Di sorbannya ada ikat warna hitam, bulat, supaya sorbannya tidak terbang. Itu ikat namanya ikol. Ain kop lam, akal, ikol. Dulu ikol yang sekarang dipakai oleh orang Arab, dulu dipakai sama onta. Unta, Bu. Nah, Ustadz, dulu si ikol itu disimpan di kepala unta. Untuk apa? Si unta berangkat pakai ikol di kepalanya itu, pengikat yang bulat. Ketika unta berhenti, supaya tidak kabur, supaya tidak pergi, disuruh duduk. Kemudian ikol di kepalanya dicabut, dimasukin ke kakinya, ke lututnya, srup, sehingga unta tidak bisa berdiri, unta tidak bisa kabur. Jadi ikol adalah yang bisa menahan unta. Jadi akal adalah yang menyebabkan manusia ketika bertambah pinter, bertambah cerdas, bisa menahan diri, tidak kemudian aing mah lulusan S3, maneh mah SD. Kamu lulusan mana? Saya luar negeri. Dia cerdas, dia pinter, layak kilun, tidak bisa menahan dirinya melakukan kesombongan. Saya makanya Bapak Ibu, orang Yahudi itu selalu memperlihatkan diri. Nah sekarang umat Islam bertambah ilmu, bukan semakin sombong, tapi semakin merunduk seperti ilmu padi. Gening saya teh bodohnya, karak apa nih nyuh kopi kieu,
Gening saya teh bodoh kakarak apal ilmu. Ternyata saya ini bodoh, baru tahu ilmu ini. Saya teh bodoh, baru tahu. Itulah orang-orang yang berakal. Makanya Bapak Ibu, kalau sekarang kita perhatikan, ternyata kenapa Imam Al-Bukhari, Imam Muslim menjadi orang-orang yang cerdas. Satu, tujuan orang tua kepada anaknya, kamu harus jadi ulama. Nah sekarang Bapak Ibu jarang orang tua yang sudah mulai memiliki tujuan seperti orang tua zaman dahulu. Tujuannya sudah dunia-dunia. Makanya saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, luruskan dulu niat. Kenapa harus mondok di pesantren? Ternyata Bapak Ibu, Prancis, Inggris itu meneliti sampai Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah keberapa Bu Umar bin Khattab? Pak, Khalifah keberapa Umar bin Khattab? Kedua. Tahun berapa Umar bin Khattab jadi khalifah? Cum. Halo. Alah Bapak. Bu, sejarah Islam. PKI Arapa. Karena sering ditonton 30 SPKI September. Wah, 30 SPKI mah tahu. Umar bin Khattab jadi khalifah tahun berapa? Ngaharulang. Padahal ini sejarah Islam. Berapa? 13 sampai 23 Hijriah. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah menjadi khalifah. Jadi berapa tahun, Bu? 10. Tapi Umar bin Khattab 10 tahun menjadi khalifah, hampir setengah dunia dikuasai oleh Umar. Itu luar biasa. Tahun 15 sudah sampai ke daerah utara Arab. Tahun 16 sudah sampai ke Asia, ke Afghanistan, ke Pakistan. Tahun 20 Hijriah Umar bin Khattab masuk ke Afrika, Mesir, Tunis, Maroko, sampai ke Eropa, Spanyol. Itu zaman Umar. Jadi Islam sudah menguasai hampir setengah dunia zaman Umar. Nah Bapak Ibu, ternyata mereka meneliti, orang Inggris, Prancis, kenapa orang Islam itu hebat-hebat? Ternyata Bapak Ibu, mereka menyebutkan karena orang Islam pada waktu itu mereka anak-anak belajar di kutab. Kutab itu tempat belajar agama, tempat belajar bahasa Arab, tempat belajar Al-Quran. Namanya kutab. Bapak Ibu sekarang sekolah yang seperti kutab, di sana belajar agama, di sana belajar Al-Quran, di sana belajar bahasa Arab. Di mana Pak Bu sekarang? Jadi sekarang tidak ada kutab, yang ada adalah pesantren. Makanya Inggris dan Prancis kemudian mereka mengkat bagaimana supaya umat Islam tidak cerdas, tidak pinter. Maka jauhi umat Islam dari agama, jauhi umat Islam dari bahasa Arab, jauhi umat Islam dari Al-Quran. Hanya Inggris dengan Prancis beda madhab. Kalau Prancis udah jangan sama sekali. Kalau Inggris membagi 3 kelompok, silahkan katanya mau belajar agama, silahkan mau belajar Al-Quran, silahkan mau belajar bahasa Arab ke pesantren, silahkan. Tapi itu untuk orang-orang miskin. Orang kalangan menengah ada sekolah negeri, diajar agama, diajar bahasa Arab, ayah saeutik 2 jam, 3 jam. Ada lagi tahapan ketiga, orang-orang yang deheb, orang-orang yang kaya, masuk international school. Di sana tidak sama sekali belajar agama. Bapak Ibu di Indonesia yang seperti itu ada nggak? Makanya dulu ke pesantren orang tua, di mana sekolah? Pesantren, miskin. Di mana sekolah? Pesantren, baong. Makanya saya mencoba merubah, Pak. Jangan sampai pesantren itu justru tempat pembuangan. Ustadz nitip ya pun anak mabok wae, pesantren. Ustadz nitip nih anak saya geng motor, pesantren. Ustadz nitip anak saya terus naik wae, pesantren. Dianggap bengkel pesantren. Makanya Bapak Ibu, surat Al-Mujadilah Allah menyampaikan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
akan diangkat, Pak. Yarfa'illah. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, yang diberikan pemahaman terhadap agama. Darajah, beberapa derajat. Bapak Ibu, maksudnya apa sih beberapa derajat? Nah ini, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 derajat. Jadi surga teh Pak Bu ada 100 tingkat. A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Fisabilihi. Yang Allah janjikan, yang Allah persiapkan bagi mereka yang mujahidina fi sabilihi, yang berjihad di jalan Allah. Man haraja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka berarti dia fi sabilillah. Makanya Bapak Ibu, ketika putra-putri Bapak Ibu nanti Juli masuk ke pesantren, berarti dia sedang berada di jalan Allah. Nah, itu dijanjikan oleh Allah surga yang derajatnya ada 100. Hanya kata Rasulullah, kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Satu luas, satu tingkat derajat surga mah seluas langit dan bumi. Bapak Ibu pernah melihat bangunan bertingkat? Sekarang yang paling tinggi di mana, Bu? Di Dubai. Di Dubai ada bangunan pencakar langit 169 tingkat. Waktu itu bangunan tersebut dipakai, Bapak Ibu, penduduk Dubai banyak bertanya-tanya kepada ulama-ulama di seluruh dunia mengenai buka saum. Jadi di saking tingginya, Bu, gedung tersebut di Dubai 169 tingkat, buka saum sampai 3 waktu. Kenapa? Karena buka saum itu ketika maghrib, gurubis syam, terbenam matahari. Matahari sudah tidak kelihatan, truk, Allahu Akbar, maghrib. Nah, di gedung tersebut, Bapak Ibu, dari lantai 1 sampai sekitar 90, matahari lep sudah nggak kelihatan. Dari lantai 90 ke atas masih kelihatan, belum buka katanya. Saking tingginya. Bahkan di Dubai itu kan, di gedung tersebut ada mall terbesar di dunia. Kalau Bapak Ibu masuk ke mall tersebut, kan mall itu pertokoan. Kalau kita masuk ke toko 1 30 menit, toko kedua 30 menit, 30 menit, maka kita bisa mengelilingi seluruh toko yang ada di mall tersebut. Kalau satu tokonya 30 menit, membutuhkan waktu 15 hari. Komo lamun ibu-ibu satokona sajam. Saking besarnya, Pak, itu mall di Dubai. Hanya Bapak Ibu, dibandingkan dengan surga, gedung pencakar langit masih kelihatan kecil dari kejauhan. Surga mah bainas sama'i wal ard. Makanya Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton film ini. Ini gambaran bahwa dunia itu kecil. Ini manusia. Ketika di kamera terus semakin jauh ke atas, manusia semakin tidak kelihatan. Itulah bumi tempat tinggal kita. Kita bandingkan Bapak Ibu bumi dengan planet yang lain, terutama dengan Pluto. Bumi paling besar. Tapi coba bandingkan bumi dengan planet yang lain. Bumi tidak ada apa-apanya, Pak, Bu. Dengan Jupiter sangat kecil. Apalagi dibandingkan dengan matahari, Bapak Ibu. Mana bumi, Pak, Bu? Itu sangat kecil. Mana kita manusia, kecil sekali. Ini ciptaan siapa? Dulu kita menyangka matahari hanya ada satu. Ternyata dalam galaksi Bima Sakti jumlah matahari mencapai 200 miliar matahari. Ada matahari yang lebih besar daripada sun yang biasa kita lihat setiap hari. Kita Bapak Ibu lihat terpaku kepada matahari yang tadi terlihat paling besar di antara bumi. Matahari semakin mengecil dibandingkan dengan matahari-matahari yang lain. Apalagi bumi
apalagi penduduk bumi manusia yang tidak kelihatan di hadapan Allah. Mana matahari yang tadi semakin kecil, titik pun tidak, apalagi bumi, apalagi manusia. Inilah matahari ciptaan Allah. Nanti kita akan lihat ukuran planet. Kita lihat diameternya ya Pak, yang luhur, yang atas.